Sebuah bangunan bekas pabrik makanan yang berdiri di tengah pemukiman padat penduduk di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Waru, ludes terbakar. Sejumlah warga panik dan segera berbondong-bondong untuk menyelamatkan harta benda mereka. Warga setempat akhirnya sempat bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga, kebakaran ini disebabkan percikan api dari aktivitas sejumlah pekerja yang tengah melakukan perbaikan di dalam gudang hingga menyebabkan sebuah gudang ludes terbakar. Katanya tadi saya dapat laporan, pihak pekerjanya itu nggak mau ngaku. Makanya besok saya panggil untuk pihak pabriknya atau penjaganya itu kejadiannya gimana sebenarnya. Kalau emang itu kejadian dari pergian pekerja, sementara saya stop dulu. Daripada nanti kebakaran lagi ya gini. 5 mobil damkar dari BPBD Sidoarjo diturunkan. Kebakaran berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditafsir mencapai puluhan juta rupiah. Ini sama sini nih. Udah nggak nyampe. Jangan dekat. Api menghanguskan rumah berlantai 2 di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat siang. Diduga api berasal dari rumah warga yang sedang memasak nasi di lantai 2 dan ditinggal pergi penghuninya. Serang beberapa lama, anak pemilik rumah mendengar suara korsleting listrik di lantai 2 yang berasal dari alat memasak nasi itu. Lalu kobaran api membakar lantai 2 rumah hingga menjalar ke lantai dasar. Saya yang lagi pada di dalam di bawah. Iya. Nah, terus api tuh udah bunyi keletak-keletak, jadi tikus gitu kan, biasanya tikus. Ternyata pas saya longok ke atas itu api udah gede. Api berasal dari lantai berapa, Pak? Lantai 2. Lantai 2 ya? Kobaran api berhasil padam 30 menit setelah 13 unit pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah dam truk terguling usai menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Benturan keras membuat beton separator busway hancur berserakan. Dam truk tanpa muatan ini terguling usai menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kecelakaan tunggal ini diduga karena sang sopir berkendara ugal-ugalan dengan kecepatan kencang saat melaju dari arah Selipi menuju Semanggi. Tepat di seberang gedung DPR MPR RI, truk tiba-tiba oleng dan menabrak separator busway hingga hancur berserakan. Akibat kecelakaan ini, sopir truk mengalami luka ringan. Tidak ada korban. Sekarang sudah selesai evakuasi, tinggal perapian saja. Kemudian nanti lalu lintas bisa lancar kembali. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto sempat mengalami kemacetan hingga 2 km. Kemacetan terurai setelah petugas kepolisian mengevakuasi truk. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Berusaha kabur usai menabrak pengendara motor dan 2 sepeda motor yang sedang parkir. Truk tanah terguling saat dikejar warga di Kabupaten Tangerang, Banten. Meski truk hancur setelah dirusak warga, namun sopir truk yang sempat dikeroyok warga selamat setelah dievakuasi polisi ke Polsek Cikupa. Truk bermuatan tanah terguling di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten karena berusaha kabur usai menabrak pengendara motor dan 2 sepeda motor yang sedang terparkir di sebuah warung pinggir jalan. Sementara sang sopir diamuk warga, namun beruntung sopir selamat setelah dievakuasi polisi ke Polsek Cikupa. Kejadian berawal saat truk melaju ugal-ugalan dan menabrak 2 sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan. Truk kabur dan dikejar warga menggunakan sepeda motor hingga truk menabrak pengendara motor yang sedang melintas. Laju truk semakin kencang dan menabrak trotoar hingga terguling dan sang sopir diamuk warga. Dua Pak, mas pom bensin, dia nabrak warung, depan warung dan 2 motor. Kemudian dia kabur di lampu merah Belaraja Timur, ada motor metik berhenti di tengah, tabrak juga. Untungnya korban terbuang ke kanan, tapi motor posisi di kolong mobil.
terbawa sampai dengan Tuntek Bojong. Dia dari situ dikejar sama massa, Pak. Terus diteriakin sampai sini. Sampai sini dia nabrak median jalan. Terbalik. Hingga kini sopir truk masih menjalani pemeriksaan di Satlantas Polresta Tangerang. Sementara truk yang terguling dievakuasi menggunakan mobil derek. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Konser musik peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Tuban, Jawa Timur ricuh. 2 kelompok pemuda bentrok, beberapa di antaranya terluka. Konser musik dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Tuban, Jawa Timur ricuh. 2 kelompok pemuda yang asyik berjoget tiba-tiba bentrok. Mereka baku hantam dan saling melempar botol. Ribuan penonton pun membubarkan diri. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengejar para pelaku dan menangkap sejumlah orang yang diduga provokator kericuhan. Akibat peristiwa ini, sejumlah orang terluka. Penonton konser yang dihadiri band Leto ini pun kecewa. Cukup kondusif sih, cuma yang akhir-akhirnya agak ricuh ya? Iya. Tawuran atau gimana? Saya kurang tahu sih, cuma ada yang kejar-kejaran sama polisi. Oh gitu ya. Oh, berarti disayangkan gitu ya? Iya, tapi sudah cukup. Itu sih, pengamanannya lebih diperketat lagi aja. Setelah polisi tiba di lokasi, konser musik kembali dilanjutkan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Kerinci, Jambi meninggal dunia usai mencapai garis saat mengikuti lomba balap karung dalam rangka memperingati HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Korban tiba-tiba terjatuh dan sempat dilarikan ke puskesmas terdekat. Sebuah video berdurasi 40 detik viral di media sosial merekam aksi ibu-ibu rumah tangga saat asik mengikuti lomba balap karung bersama rekan-rekannya di Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Jambi. Dalam rekaman amatir ini, korban tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri usai berhasil menyentuh garis finish. Kejadian ini kontan membuat peserta lain dan para penonton kebingungan. Warga kemudian melarikan korban ke puskesmas terdekat, namun dinyatakan meninggal dunia setelah mendapat perawatan medis. Setelah sembahyang di siang asar, kami keluar dapat informasi bahwa dia meninggal di rumah sakit. Nah, setelah itu korban bernama Dewi, berusia 39 tahun, akhirnya dimakamkan di pemakaman warga di Desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Jambi.